terkasih Romo Anton dan Romo Londa yang dikasih keluarga berduka, adik-adik dan ponakan cucu, keluarga besar, seluruh umat beriman yang terkasih. Pada malam Spidi Alma ini kita mendengar kisah Injil yang kita baca dalam liturgi hari ini, yaitu Tuhan Yesus memberi kesaksian bahwa akan datang Roh Penghibur yang datang diutus oleh Yesus dari Bapa, yang akan memberikan kesaksian. Roh kebenaran itu memberi kesaksian. Namun para murid juga yang saat itu mendengarkan pengajaran Yesus, menurut Yesus mereka juga selain Roh Kudus, Roh Penghibur, mereka juga akan menjadi saksi. Mengapa? Karena mereka telah hidup bersama-sama dengan Yesus. Sehingga selain Roh Kudus yang datang dari Bapa, karena Roh itu ada di dalam Bapa dan Putra, mereka telah bersekutu sehingga dia diutus menjadi saksi. Tapi para murid juga bisa menjadi saksi berikutnya oleh karena mereka telah bersama, bersekutu dengan Yesus selama hidupnya. Yesus juga kemudian menyampaikan kekhawatirannya, tapi juga sekaligus peringatan bahwa ada banyak ujian yang akan dihadapi oleh para murid. Mereka akan dikucilkan, mereka akan dibunuh, tapi orang yang membunuh itu akan merasa bahwa mereka itu adalah cara mereka menunjukkan bakti mereka kepada Tuhan dengan membunuh. Atau ada orang yang melakukan hal yang sebenarnya tidak baik, tetapi bagi mereka itu adalah bakti mereka kepada Tuhan. Dan itu merupakan ujian bagi murid Kristus. Sehingga ketika mereka mengalami itu, mereka tidak boleh kecewa terhadap Tuhan Yesus. Mereka tidak boleh berpaling dari Tuhan Yesus. Mereka melakukan itu kenapa? Karena mereka tidak mengenal baik Yesus maupun Bapa. Tetapi para murid, bagi Yesus, mereka kenal. Bapak Ibu Saudara-saudari, setidaknya 2 atau 3 hal yang perlu kita refleksikan. Hal yang pertama adalah bahwa memberi saksi kebenaran. Roh kebenaran memberi saksi, artinya saksi yang diberikan itu saksi kebenaran. Dan para murid dituntut untuk memberikan saksi kebenaran. Maka berkenaan dengan Spidi Alma peringatan arwah ayah ini, saya sedikit kilas balik. Bagi saya, ayah ini juga adalah saksi kebenaran. Karena bagi saya, Bapak itu AABB, salah-salah, benar-benar. Sehingga AABB ini juga membuat banyak korban juga. Bapak itu di rumah itu ditekun sekali.
Kalau ada kerja, dia kerja sampai selesai. Sampai yang lain dia lupa. Jadi karena dia kalau sudah kerja, mama itu sudah tahu bahwa mama harus, yang lain-lain mama harus bereskan. Dan dia merasa dia yang paling penting. Dan mama itu, yang lain itu mama yang urus. Itu menurut dia itu bisa dilakukan oleh mama. Tetapi yang dia lakukan, pasti itu tidak bisa dilakukan oleh mama. Dia sangat tekun, konsisten. Dia bagi saya bijaksana, sehingga dia cukup lama dipercaya sebagai kepala sekolah. Dia dipercaya oleh masyarakat untuk menjadi pengurus di masyarakat, menjadi penatua yang didengarkan. Di sekolah juga, setahu saya itu banyak guru bantunya yang mungkin punya sikap dan yang membuat anak-anak cedera dan lain sebagainya. Orang tua datang mau cari guru, itu bapak yang di depan. Pernah di Oyang Barang itu ada guru yang sangat keras, saya tidak sebut nama, di SD Kalwakedak. Itu pukul anak sampai darah. Lalu orang tua dari anak itu datang bawa anak panah. Sebagai anak saya takut, bawa anak panah ini. Tapi mereka cari guru yang tadi mencederai anak itu. Tapi bapak mengatakan, saya yang bertanggung jawab. Jadi bukan guru itu yang berhadapan dengan orang tua yang datang mengamuk dan mengadu itu, tapi bapak yang di depan. Bapak yang menangani itu, bapak berani melakukan itu. Itu sebuah tanggung jawab, dan itu menurut saya dia mau supaya guru itu juga diselamatkan karena dia punya tanggung jawab, dan dia juga memberikan pertanggungjawaban itu kepada keluarga atau orang tua yang datang mengadu. Itu sebuah sikap yang konsisten dari jabatan posisi yang dimiliki oleh ayah saya. Dia tidak lari dari tanggung jawab. Dia melakukan itu dengan baik demi kebaikan banyak orang, juga demi kebaikan gurunya tadi. Nanti setelah itu dia akan panggil guru itu dan omong bahwa kau jangan terlalu kasar ya, entah dari kata maupun dengan perbuatan atau tindakan. Dan banyak kali juga dengan keterlibatan ayah itu entah di gereja itu sebagai pembina umat. Kepala sekolah itu menjadi pembina umat. Kepala sekolah ada di Lawakeda, di Nepaheng ataupun di Oyang Barang, itu adalah pembina umat. Jadi maju dan tidaknya umat itu tergantung juga dari pembina. Ada dewan stasi misalnya, tapi juga pembina umat itu sangat berpengaruh. Dan kalau pembina umat, figur di gereja, figur di masyarakat, figur di pendidikan, kalau tidak konsisten, orang tidak akan percaya. Lalu majunya sekolah, majunya masyarakat, majunya kehidupan gereja itu juga akan terbengkalai karena figur itu. Dan saya melihat bahwa
figur ayah ini sungguh bisa menjadi saksi kebenaran itu. Namun sebagai manusia seringkali juga Bapak itu mengorbankan orang juga. Banyak kali dia marah itu kalau dia punya ini bibir ini, Bapak itu berkumis, jadi kalau kumisnya gemetar itu dia sudah emosi. Dan kalau emosinya sudah kelewatan itu dia sudah tidak kontrol lagi. Sehingga saya lihat beberapa momen ketika saya hadir dan Bapak menangani masalah-masalah itu, saya lihat Bapak tidak bisa kontrol, sehingga kadang-kadang itu bisa menimbulkan korban perasaan ke orang-orang. Dan saya sendiri pernah mengalami kejadian di mana biasanya di rumah itu, ini kejadian waktu kami di Oyang Barang, saya masih SD, kami itu sangat terikat di rumah, sangat terikat. Sudah habis makan siang, buat apa dan lain sebagainya itu dalam sehari itu sudah ada jadwal. Tidak ada jadwal yang selera anak, tidak ada. Itu jadwal selera mama atau bapak, begitu. Jadi mereka tidak pernah memberi jadwal untuk main. Jadwal main itu tidak ada. Jadwal semua itu urusan rumah semua itu, sekolah atau apa. Jadi kalau kita kreatif, istilah kreatif ya, kita kreatif untuk cari celah untuk ini, itu yang membuat emosi itu. Dan kami biasanya habis makan siang, tadi adik-adik mereka ini kami cerita itu banyak yang lucu. Maka siang itu mulai bilang pergi WC. Pergi WC itu tidak akan datang lagi tuh. Habis makan siang pergi WC itu. Dan itu sampai pagi panggil itu sudah sore. Dan itu kalau panggil ketika saat itu kalau belum isi air belum ada, atau ada pekerjaan tumbuk padi kah, giling jagung kah, itu kalau belum jalan itu berarti itu masalah besar. Dan saya satu kali itu memang saya kebablasan pesiar tanpa kenal waktu itu. Mungkin saat itu Bapak juga mungkin keadaan mungkin dia keletihan, capek dan lain sebagainya dan kerja. Nah, tahu bahwa air juga belum ada. Saya waktu itu pergi bawa ember taruh di ujung keran di Oyang Barang itu. Biasanya itu kesempatan untuk kita mulai pesiar lagi itu. Mereka tunggu air ini tidak datang ini. Bapak itu pakai teriak. Saya dengar teriakan itu, ini dari masalah besar sudah. Dan betul, saya tuh sudah tahu bahwa dia marah karena saya belum bawa air datang. Jadi saya caranya saya meskipun dia panggil tapi saya bawa dengan air. Sampai di rumah, Bapak itu pegang dengan tombak. Bapak dengan tombak, jadi pas dia sementara emosi itu, dia kejar saya tuh, dia dengan tombak. Jadi tombak saya ini sedang saya lari sekencang-kencangnya. Menurut saya dengan sekencang-kencangnya itu, dia kalau lepas juga paling tidak meleset lah begitu. Nah. Setelah jauh bisa toli, ternyata dia tidak pernah lepas tombak itu. Tapi saya waktu itu pikir, Bapak ini anggap saya sebagai babi hutan apa? Itu. Sehingga kalau sampai di Basrani ada orang punya kambing, ada orang punya sapi masuk area entah makan atau tidak,
ubi dan apa yang ada di sini, yang namanya sudah masuk itu dia pasti tombak dan panah. Itu dia itu bapak itu. Tapi setahu saya itu tidak pernah kami makan daging sapi atau kambing karena kambing dan sapi itu masuk di areal kami, sehingga akhirnya dia bilang ini hasil dari saya tombak. Tidak pernah saya dengar. Tapi dia itu punya perlengkapan itu hanya untuk usir, itu ada. Itu tidak kontrol. Itu biar saya omong bilang, Bapak jangan begitu Kak. Tidak, dia dengan jalan pikiran. Gitu Bapak Ibu Saudara-saudari. Jadi saksi kebenaran, tapi kadang-kadang juga melenceng seperti itu. Dan itu pasti diantara kita yang mengenal Bapak ini, kadang-kadang juga pasti jengkel dengan dia karena dia punya pembawaan yang bisa juga temperamental, ya. Tapi juga banyak dari kita melihat bahwa naik kuda tidak tapi naon amalah. Itu pasti ada yang melihat seperti itu. Ketika kita susah, dia pasti membantu. Itu pasti begitu. Tetapi kalau dia sudah tidak kontrol itu seperti itu tadi. Dia anak juga dia mau panah tadi itu. Saya tidak tahu waktu itu kalau saya kena panah, tidak tahu dia dengan mama itu mereka berkelahi atau tidak. Karena dia punya emosi tadi. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari, hal yang berikut bahwa dari Injil tadi itu orang bisa melakukan hal yang buruk, ya, karena pikir bahwa itu adalah adalah hal sebagai bakti kepada Tuhan. Yesus bilang itu karena mereka tidak mengenal aku dan Bapa. Mungkin kami anak-anak ini ada punya kekurangan, tapi juga banyak punya kelebihan, dan itu pasti karena bentukan dari rumah. Dan bentukan yang paling mendasar yang saya garis bawahi sebagai cara orang tua mendidik kami sehingga kami mengenal Tuhan, itu adalah hidup doa. Kami sebenarnya malas doa, Bapak Ibu Saudara-saudari, dan mungkin banyak juga yang mengalami itu. Tapi Bapak ini mungkin karena sebagai jabatannya ke apa kan, jadi dia itu kami harus tiap malam harus berdoa. Jadi dia bilang, "Pai kita doa." Berarti mama kami anak-anak itu dia sudah atur semua, kami harus duduk. Lalu dia yang pimpin doa mulai dari awal sampai akhir. Dan seingat saya itu dia selalu mengakhiri semua doa itu dengan hendak berlindung. Itu kami dari kecil itu sudah mendoakan itu, hendak berlindung. Tidak tahu ada ini masih ingat tidak hendak berlindung, karena pasti hendak berlindung itu hanya kita di Uskupan Darut Tuka. Di tempat lain itu hendak berlindung tidak ada. Kita mereka punya hendak apa? Kita di sini itu hendak berlindung. Tidak tahu di Sorong, di Kupang, apakah ada hendak berlindung. Tapi saya harap supaya warisan orang tua itu adik-adik juga bisa dilaksanakan di rumah itu, karena dari dulu orang tua kita sudah itu cara mereka membina kita sehingga kita mengenal Yesus dan Bapaknya yang baik hati, yang pemurah, yang penghibur, dan mau berguna untuk orang lain, sehingga tidak ada kata buat hal buruk, jahat, tetapi anggap itu sebagai cara untuk berbakti kepada Tuhan. Dan itu
mungkin di antara kami ada yang model begitu juga ada. Melihat bahwa hal buruk ini tapi dia pikir bahwa itu cara untuk berbakti kepada Tuhan. Nah, hukut meripe murah. Padahalnya adikaya mari menala, tapi naik mari murah. Murah dari dirinya sendiri. Biar ikan mari penala. Nukuna tetap sendiri mati-mati. Nah, yang ini model begini kan Tuhan Yesus sudah omong. Dia buat buruk tapi dia pikir itu berbakti kepada Tuhan. Dan itu mungkin di dalam kami keluarga ini, selain Bapak bilang kami berbuat baik menjadi orang berguna, tapi juga mungkin ada cacat celah dalam diri kami anak-anak. Dan itu mungkin Bapak Ibu Buhangkai juga bisa baca. Jadi kami juga meskipun keluarga imam, tetapi yang buruk sekalipun mungkin juga ada. Tapi itu bukan dikehendaki oleh ayah saya. Yang dia buat buruk juga bukan itu sebuah kehendak yang dia rencanakan. Semua itu adalah sesuatu yang melenceng dari apa yang sudah diniatkan. Nah, itu mungkin sebagai karena seorang manusia. Dan itu juga Bapak Ibu Saudara-saudari juga pasti punya hal yang lebih, hal-hal baik, tetapi kadang-kadang juga hal yang melenceng. Dan itu menjadi kesempatan apakah kita sadar atau tidak. Dan saya harapkan dengan kepergian ayah ini, hal-hal yang kurang-kurang tadi itu menjadi refleksi dari kami keluarga. Jadi refleksi sampai kapan, mudah-mudahan itu ada hasil yang baik. Kepergian Bapak ini mudah-mudahan semua derita yang dia sudah lewati ini sudah selesai demi keselamatan dia. Tetapi pasti juga demi keselamatan pengajaran untuk kami anak-anak. Naik sudah selesai, wah kai. Kami juga berharap letak naik supaya ini menjadi bahan, supaya naik nurun kami anak-anak, supaya yang murah yang kami harus pakai, yang madong datang harus dihilangkan, disingkirkan. Dan itu murah yang paling mendasar ada dalam diri Yesus. Itu saja Bapak Ibu Saudara-saudari, tentang Bapak ini pasti banyak cerita. Bapak Ibu pasti punya cerita. Gue hanya beberapa hal itu inspirasi dari dia, ada hal yang kurang, tapi itulah manusia. Kesempatan kita upuk kita untuk kita doakan naik masalah dosa, mudah-mudahan Tuhan bisa memberikan pengampunan karena Tuhan kita adalah Allah yang berbelas kasih. Dan semoga kita Buhangkai juga suatu saat dapat menerima pahala kekal karena muridnya juga murah, dan kalau nalang juga kita segera mendapat perbaiki. Semoga.